Kefikepan Riau mendapat kesempatan terakhir pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pastoral ekonomi berkelanjutan Keuskupan Ruteng tahun 2023 yang dilaksanakan selama 2 hari, yakni tanggal 27 sampai 28 April 2023 bertempat di Aula Wisma Kefikepan Riau. Hari pertama diisi dengan rekoleksi dan misa ekologis yang dihadiri oleh para pastor paroki, utusan DPP 17 paroki se-Kefikepan Riau, serta umat Stasi Jati paroki Riau. Hari kedua dilanjutkan dengan penyampaian laporan evaluasi program pastoral ekonomi berkelanjutan. Hal menarik dari pelaksanaan monitoring kali ini yakni metode sidang dikemas dengan menggunakan media presentasi audio visual dengan durasi 5 menit setiap paroki. Paroki-paroki menyampaikan bahan evaluasi secara efektif, efisien, serta menyenangkan sehingga tidak memakan waktu yang cukup lama. Selain itu, sidang dilaksanakan dalam suasana penuh persaudaraan melalui sharing program dari paroki masing-masing yang menginspirasi serta menguatkan satu sama lain dalam menjalankan program pastoral ekonomi SAI, sejahtera, adil, dan ekologis. Ini dilaksanakan monitoring tahap pertama untuk Kefikepan Riau. 17 paroki sudah menyampaikan kegiatan-kegiatan pastoral ekonomi berkelanjutan selama 4 bulan pertama ini, dan dalam laporan monitoring ini ya terlihat ya perencanaan yang ada itu sungguh-sungguh kontekstual, dan beberapa paroki tadi sudah mengeksekusi rencana-rencana mereka itu. Dan dari segi metode ya satu hal yang menarik tadi bahwa semua paroki menyampaikan laporannya itu secara audiovisual, dan untuk kita pengalaman pastoral kita di Keuskupan Ruteng ini merupakan sebuah langkah maju, dan tentu saja ya dari apa yang telah di-sharingkan tadi yaitu menjadi bahan pembelajaran ya, terutama dari sharing-sharing sejumlah paroki ya bisa menjadi bahan pembelajaran ya untuk semakin memperkuat gerak bersama dalam ya, program ekonomi tahun 2023 ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah kita membangun dunia di dalam Kristus. Mari kita bersatu, ya bersatu, membangun dunia baru, dunia baru. Marilah kita membangun dunia di dalam Kristus. Ekonomi sejahtera, ya sejahtera, adil dan ekologis, ekologis. Marilah kita membangun dunia di dalam Kristus. Bekerja sekerasnya ya kerjamu, nampakkan karya Kristus, karya Kristus. Marilah kita membangun dunia di dalam Kristus. Fikip Riau Romo Herman Ando PR dalam sapaan awalnya menjelaskan bahwa pastoral paroki menjadi wadah kerja bagi Kristus dalam menumbuhkan benih-benih kasih untuk saling mengasihi dan mendoakan satu sama lain, serta menguatkan dalam terang Roh Kudus sebagai kekuatan dalam tugas pelayanan pastoral di paroki masing-masing. Saya masuk dengan pengantar. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera.
damai Kristus meliputi pastoral kita. Pastoral parokial atau pastoral paroki adalah wadah kerja bagi Kristus untuk saling mengasihi dan saling menguatkan. Kita menjadi kawan sekerja Allah dalam melayani sesama. Dan Roh Kudus adalah adik mitra kita, karena bersama Roh Kuduslah kita tuntaskan segala penugasan atau misi pastoral, termasuk pastoral ekonomi berkelanjutan yang dimaknai bertujuan sejahtera, adil, dan ekologis. Bekerja dan berbuah, itulah semboyan kita. Karena itu ada input, ada output, dan ada outcome. Menanam untuk menghasilkan tanaman yang bertumbuh dan berakar, tapi juga harus menghasilkan dalam konteks bahasa pastoral outcome. Dengan talenta dan karya kita memuliakan Tuhan. Terima untuk kehadiran kita semua dari segala penjuru kepikepan. Kami ucapkan terima kasih, dan juga tim pendamping dari Puspas. Mari kita berproses dan belajar untuk mendengarkan dengan budi dan hati. Kalau kita sudah saling mendengar dengan budi yang cerdas, hati yang bermartabat, maka akan mudah kita melangkah ke tempat yang pas dan akan menggerakkan tangan untuk berbagi kasih. Saya ucapkan terima kasih untuk semua perwakilan dari paroki-paroki, baik yang tertanis maupun terbaptis, baik pria maupun wanita. Kita semua berbeda, tapi satu dalam kasih, dan kasih itu Allah sendiri. Untuk segala perhatian, saya ucapkan terima kasih. Direktur Puspas Kuskupan Ruteng, Romo Martin Chen PR, dalam sambutan pengantarnya mengungkapkan kembali pengalamannya dalam kesempatan monitoring di 3 kefikepan sebelumnya. Ia menilai tahun ekonomi berkelanjutan sungguh berjalan sangat dinamis, inovatif, dan kreatif. Hal yang sama juga terjadi di kefikepan Reo. Ia juga menegaskan bahwa pentingnya perencanaan dalam menjalankan program-program pastoral di paroki-paroki. Monitoring di 3 kefikepan yang sudah, kita menemukan bagaimana tahun ekonomi berkelanjutan yang sungguh berjalan sangat dinamis, sangat inovatif, dan keren. Dan kita bersyukur tentunya bagaimana kita sebagai satu gereja berjalan bersama untuk berbagai karya pastoral kita. Saya juga melihat di media, rupanya kefikepan Reo ini tidak mau kalah juga. Bahkan sebelum waktunya juga mau tampil. Ada 1-2 paroki bahkan sudah mengirim tayangan monitoringnya. Sudah dikirim ke publik sebelum dipresentasi. Ini menunjukkan semangat luar biasa. Teman-teman, saya pikir itulah yang kita mau lihat bersama juga hari ini dalam monitoring kita. Nah, untuk monitoring pertama, kita pertama-tama mengarahkan perhatian kita pada perencanaan. Bagaimana seluruh program kita rencanakan di paroki. Lalu yang kedua, dalam 4 bulan ini tentu ada beberapa program yang juga sudah kita buat. Yang pertama tentu edukasi, sosialisasi. Lalu yang kedua, kita juga sudah buat tentu penguatan spiritual kepada umat melalui misa, rekoleksi.
Dan tentu juga yang tidak kalah pentingnya di banyak paroki juga dibuat launching program pastoral. Ya. Nah itu semuanya hari ini berjalan bersama dengan keuskupan melalui program-program kami berkaitan dengan pengembangan hortikultura organik. Kiranya ini menjadi kekuatan kita dalam perjalanan bersama selanjutnya. Karena itu saya ucapkan kepada teman-teman semua selamat berproses. Terima kasih. Terima kasih, tadi ada begitu banyak dalam monitoring kita narasi-narasi yang indah yang kiranya kalau kita ambil istilah dari Pak Uskup mengkurangkan literasi harapan bagi pastoral kita di Uspadute. Karena itu terima kasih dan kita beri tepuk tangan dulu. Kita tadi dalam monitoring pertama memang berkonsentrasi pertama-tama pada perencanaan. Ada pepatah Jerman, Anfangs gut, Endes gut. Awal yang baik berarti sebetulnya sudah menjadi akhir yang baik. Perencanaan ini memang sangat penting. Kenapa? Karena dalam perencanaan ini kita dapat menentukan apa yang menjadi target atau tujuan dari program kita dan juga bisa nanti membaca, melihat, mengalami perubahan yang terjadi. Jadi intinya begini, kita sejak Sinode 3 tidak ingin lagi paroki kita itu sama saja. Setiap tahun sama saja atau mengalir di Natal, Paskah, Pentakosta ulang lagi yang sama. Tidak, kita mau berubah dia. Dan perubahan itu nanti tampak dalam perencanaan, ya. Dan bagus tadi teman-teman sudah memperlihatkan, misalnya tahun depan ini paroki saya berubahnya apa di bidang ekonomi umat. Banyak sekali tadi, mulai dari ternak, mulai dari tanaman, sampai dengan berbagai macam program-program yang luar biasa. Sudah terapresiasi beberapa paroki tadi yang juga menampilkan data yang jelas. Data yang jelas itu tadi misalnya kalau UMKM yang kita mau dampingi tahun ini kita mau dampingi berapa? Dan penting tentu realistis ya, sesuai dengan kemampuan kita. Kuasa Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.